Oke, baik. Setelah data integration, mengintegrasi data, menggabungkan data, sekarang adalah mentransformasi. Transformasi itu kita memperbaiki data, datanya, tapi kita replace. Ya, datanya kita replace. Contohnya begini. Contohnya data kayak gini ya. Data seperti ini kan male, female, gitu kan. Ini kan bisa kita transformasi, kita ganti replace. Male itu laki-laki ya kan, male nya diganti satu, female nya diganti angka dua gitu ya. Jadi kita mengganti angka data, data yang categorical itu diganti dengan angka, gitu, transformation. Nah, data itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah numerical sama kategorikal. Numerical itu berarti angka, kategorikal berarti berbentuk kategori seperti male, female gitu ya. Nah, angka pun dia ada discrete sama continuous. Ya, discrete sama continuous. Discrete itu uh, angka angka biasa gitu ya. Bisa nilai 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kalau continuous itu seperti angka tapi dia berkelanjutan. Contohnya adalah tinggi badan, naik naik naik, kemudian time, ya, waktu, ini butuh waktu, naik naik, tambah 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 gitu ya. Kemudian ada lagi kalau kategorikal itu ada dua, order sama nominal. Kalau ordered kalau ordered itu adalah data yang kalau ngisi kuesioner itu kan biasa ada ini ya, buruk, agak buruk, sedang, baik, sangat baik gitu kan. Nah, itu namanya order. Ya, ataupun ya, kalau dalam penilaian itu adalah excellent, good, bad, kemudian worst. Nah, itu nilai jelek, ya, kemudian sampai baik, kemudian sampai excellent atau sangat baik, sempurna. Kalau nominal itu data data kategorikal tapi nggak berurutan, nggak ada hubungan kaitannya gitu ya. Contohnya pokoknya nama negara gitu ya. Nah, itu dia lain-lain. Nah, sekarang selanjutnya kita coba langsung aja kita praktekkan. Kita akan menggunakan data set student. Kita lanjutkan yang tadi aja ini ya. Dari pertemuan, dari video sebelumnya. Jadi ini ada student CSV, Max CSV, dataset 1, DF1. Oke, baik. Nah, kita nggak perlu lagi input lagi pandas kalau kita sudah pakai yang di atasnya. Kodenya masih sama ya. Nah, terus berarti selanjutnya adalah kita akan cek aja dan kita buat variabel ya. DF kategori ya. Oke, DF kategori. DF kategori itu diambil dari siapa ya? Saya ambil dari ini aja ya. Dari ini ya, DF1 ya, datasetnya punyanya student. Ya, punya student. Yang kategori itu yang mana ini? Oke. Jadi saya pakai DF1. Kemudian untuk memilihnya adalah select. Oke, select, kemudian the types, ya, kemudian pilih yang exclude sama dengan di luar dari number. Ada number. Kita pakai NP. Bentar. NP itu adalah numpy. Jadi kita nggak bisa pakai NP kecuali kita harus import dulu ya. Import numpy as NP. Ya, nanti error ya karena NP nya nggak kebaca. Numpy ya, berhubungan dengan angka-angka, kita harus menggunakan library numpy. Nah, kita exclude NP yang number. Oke, kemudian coba kita run dulu, error atau enggak. Oke, tidak error. Terus, nah sekarang kita cek
data yang kategori itu siapa aja. Kategori titik head boleh atau langsung nah langsung aja di DF kategori. Nah, siapa yang kategori dari data DF1 student? Itu yang model kategori itu adalah gender, grade, sama employee kan. Berarti yang hilang siapa? Yang hilang itu adalah umur sama student ID. Karena yang kebaca 3 ya kategorinya, gender, grade, employee. Ini ya, kita membedakan data yang kategori sama enggak ya, berdasarkan angka atau enggak gitu ya. Oke, kita ketemunya itu ya, gender, grade, sama employee ya. Oke, terus selanjutnya, nah dari grade ini datanya ada kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas pertama, kelas kedua. Ada lagi nggak selain kelas 1, kelas 2? Ada lagi kelas ketiga. Tapi kalau datanya ada sampai berapa ini? Sampai 232 row, kita nanti akan kesusahan ya kalau kita memilih sebenarnya di grade itu jenisnya apa aja sih? Nah, itu dia. Atau di gender itu jenisnya apa aja? Nah, kalau gitu kita harus lihat jenisnya apa saja yang ada di dalam grade gitu ya. Nah, untuk melihatnya itu adalah istilahnya adalah unique. Jadi kita tulis DF kategori, kemudian diambil dari grade. Ya, diambil dari grade. Oke, kita cek dulu. Grade-nya G besar, G besar. Berarti kita harus tuliskan di sini G besar. Grade, ya, DF kategori grade dengan status unique ya. Unique. Kurang buka, kurang tutup. Gitu. Nah, kita akan ketahui. Nah, di dalam grade itu ternyata isinya itu pilihannya cuma ada 3 aja. Ya, pilihannya cuma ada 3 aja, yaitu first class, second class, sama third class. Nah, berarti ada 3 aja. Jadi kita nggak perlu cek capek-capek ya. Kalau jenisnya ada berapa sih yang di dalam grade ya. Ya, ternyata di grade itu hanya ada 3. Itu dia caranya. Nah, sama juga kalau kita ingin lihat di sini ya. Apa yang di female, apa nih? Sorry. Di gender. Ya, gender. Sama juga kalau kita ingin lihat di gender ya, tinggal kita copy paste, masukkan di sini, kemudian kita tuliskan gender itu sebenarnya apa? Di situ ada berapa sih gender? Ya, gender adanya cuma 2 aja, female sama male, gitu ya. Selain dari male sama female nggak ada. Laki-laki sama perempuan. Oke, gitu deh. Ini juga termasuk juga ketika kita pakai itu ketika ini ya, ketika kita mengecek data kita ya, ada nggak data yang salah ketik gitu ya, kita akan mengganti yang salah ketiknya gitu. Gender female male ternyata ada salah nulis ya, salah nulisnya umpamanya apa namanya male 2 ya, salah ketik. Ini bisa juga kita pakai cek uniknya. Nah, berikutnya adalah kita akan cek berapa jumlahnya yang male, kemudian atau yang grade, berapa jumlahnya yang kelas ke-1, terus berapa jumlahnya yang kelas kedua, yang kelas ketiga. Itu kita menggunakan value counts. Jadi kita tulis DF kategori ya, DF kategori, kemudian titik nama variabelnya yaitu grade, nama variabelnya, kemudian kita tuliskan aja di sini value counts, terbuka baru tutup. Nah, kita akan mengetahui yang kelas 1, kelas 2 jumlahnya berapa. Nah, ya bisa diketahui ya kan, yang kelas 1 di data set itu ada 72 orang.
Kemudian yang di kelas kedua itu ada 80 siswa. Yang di kelas ketiga itu ada 80 siswa. Gitu. Jadi kita bisa melihat berapa nilai yang di kelas itu masing-masingnya itu menggunakan value counts. Ya, untuk mengeceknya gitu kan. Sama juga kita bisa juga menggunakan ini kita copy paste aja untuk melihat gendernya ya kan. Oke, gender. Nah, kita lihat di gendernya kita ganti aja variabelnya. Ya, variabelnya di sini grade diganti dengan gender. Nah, kita akan menghitung yang male itu berapa, yang female itu berapa. Nah, male itu ada 136, yang female ada 96. Oh, ternyata di dataset ini yang male itu lebih besar daripada yang female. Banyak murid yang laki-laki daripada yang perempuan. Gitu ya. Nah, oke, sampai sini mudah ya kan untuk prepositionnya, data preposition. Nah, selanjutnya uh, kalau yang ini kan ada tiga ya, employee itu juga sama. Employee itu bisa tekniknya sama juga sih. Kita tinggal copy paste di sini, kemudian kita ganti sini employee. Oke, gitu ya. Yang no itu 133, yang yes itu 99. Oke. Nah, sekarang kita akan mengganti yang model kategori ini yang first class, second class, third class itu kita ganti menjadi yang kelas pertama kita ganti menjadi datanya bukan huruf lagi, kita akan ganti menjadi angka 1 data ini ya. Yang kelas 2 kita tulis saja menjadi angka 2. Kemudian kelas 3 kita ganti menjadi angka 3. Kenapa kita ganti? Biar nanti kita bisa lakukan proses pengolahan data. Ya, menghitung pengolahan data. Jadi kita harus menjadi mentransformasi namanya. Mengganti dulu menjadi angkanya menjadi istilah jadi angka 1, 2, 3. Seperti data-data yang sebelumnya itu kayak umpamanya adalah hujan atau tidak ya. Kalau datanya hujan sama tidak ini susah ngitungnya. Berarti kita ganti hujan itu jadi 1, tidak hujan itu jadi 2. Kita mentransformasi namanya ya. Dalam istilah pengolahan data itu namanya transformation. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan perintah replace. Nah, kita panggil dulu data set yang apa yang mau kita pakai. Kita pakai data set kategori. Kategori. Nah, dataset kategori. Kemudian kita panggil nama variabel yang mau kita pakai. Kita pakai yang ini ya, yang grade ya. Oke, kita pakai yang grade. Kemudian kita langsung aja replace. Ya, ini replace. Kemudian dalam kurung. Kemudian kita masukin pilihannya. Oke, pilihannya. Karena kita sudah tahu pilihannya ada di sini, ya kita ambil aja. Oh, yang first class kita ganti. Oke, first class ini kita huruf awal. Kita ganti dengan angka 1. Ya, transformasi ke angka 1. Kemudian ini second class kita ganti menjadi angka 2. Kita pastekan di sini. Kita ganti 2, kemudian satu lagi. Oke, yang ketiga ini kita ganti menjadi angka 3 ya. Oke, kemudian angka 3. Nah, selanjutnya kalau sudah udah kita tinggal lanjutkan ke in place penempatan. In place-nya kita buatkan true untuk proses pergantian. Oke, kita runkan, coba cek. Nah, setelah kita cek ternyata error. Errornya di try to set copies as for data flag
integrate replace sama dengan 1 dan second sama dengan 2 vektor, yang ketiga sama dengan 3. Ya betul, update replace new data self. Ya kita run lagi ya. Salah string. Coba kita baca ya. Coba kalau saya ganti yang mungkin cek dulu ya. Email yang gender oke. Ya ini gender oke. Yang kelas tadi ya yang gender udah bisa. Grade-nya udah tergantikan, grade-nya terganti, gendernya terganti, secara datanya terganti sih grade tadi yang kita rubah dari 1 2 yang kelas pertama kelas 2. Gender ini udah terganti ya, male laki-laki 0, perempuan 1. Ini sudah oke. Cuma di sini ada keterangan sih error, cannot compare types array, the types integer 4 dan
string str. Oh, tidak dapat membagikan tipe, tapi di datasetnya sudah tergantikan. Tapi sebenarnya sudah oke sih. Kalau 011 ini ya, ini sudah berubah itu sudah oke. Employee-nya bisa juga kita ganti. Ini saya pastikan ya. Employee isinya yes sama no ya kan. Ini kita ganti kolomnya. Ini saya kopikan yang di atasnya tadi ya. Employee. Kemudian yes sama dengan kita kasih angka 1, kemudian no nya kita kasih angka 0, kita ganti angka 0, kemudian kita hapus yang place nya kita atur. Employee juga sukses. Kalau kita panggil lagi, kita lihat perbedaannya setelah kita transformasi, kita replace itu tadi, kita runningkan. Ini hasil akhirnya. Ini yang kita butuhkan kalau kita mau mengolah data. Semuanya data harus kita replace ke angka, gitu deh. Oke, baik. Yang error ini saya sebenarnya nggak masalah deh, cuma tetap jalan gitu ya. Oke, baik, gitu deh. Ini terpentingnya ada di sini ya. Jadi kita harus sebelum kita melakukan proses pemodelan itu kita harus merubah dulu menjadi sebuah angka-angka yang kita ganti. Oke, seperti itu ya.